Jejak perdagangan rempah di Papua pada abad ke-15. Pada abad ke-15, Kepulauan Nusantara terkenal sebagai penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi. Kekayaan alam ini menarik perhatian para pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk bangsa-bangsa Asia, Arab, dan Eropa. Di antara wilayah yang dilintasi jalur perdagangan rempah ini, Papua memiliki tempat penting. Letaknya yang strategis di bagian timur Nusantara menjadikan Papua sebagai penghubung utama bagi pedagang lokal dan asing yang memperdagangkan barang-barang berharga, khususnya rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan kapulaga. 1. Papua sebagai pintu gerbang timur jalur rempah Nusantara. Papua berada di perbatasan Samudra Pasifik dan Kepulauan Rempah di Maluku, sehingga wilayah ini secara alami menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan rempah yang membentang dari Asia hingga Eropa. Banyak pedagang dari Jawa, Maluku, Ternate, Tidore, hingga Banda melintasi Papua dalam perjalanan mereka untuk menukarkan hasil bumi mereka dengan rempah dan barang-barang lain dari Papua. Di sepanjang pantai barat Papua dan sekitar pulau-pulau Biak, Numfor, dan Raja Ampat, terdapat pelabuhan dan kampung-kampung yang menjadi pusat perdagangan. Para pedagang Papua kerap berlayar untuk bertukar barang, sementara pedagang dari Maluku datang untuk mengambil hasil bumi dan produk lokal Papua seperti kayu, damar, dan hasil laut. Hubungan perdagangan ini turut membentuk masyarakat Papua sebagai komunitas maritim yang memiliki hubungan erat dengan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Pengaruh Kesultanan Tidore dan Ternate di Papua. Papua memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Tidore dan Ternate di Maluku. Kedua kesultanan ini memiliki pengaruh besar dalam mengontrol jalur rempah Nusantara, termasuk Papua. Ternate dan Tidore menganggap Papua sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya dan melibatkan masyarakat lokal dalam sistem perdagangan dan aliansi politik mereka. Sultan Tidore, misalnya, mengirimkan perwakilan atau perantara ke Papua untuk mengatur perdagangan dan menjaga hubungan baik dengan para pemimpin suku di Papua. Pengaruh Tidore dan Ternate tidak hanya memperkuat jaringan perdagangan, tetapi juga memperkenalkan budaya, bahasa, dan agama. Di banyak tempat di Papua Barat, seperti Fak-Fak dan Kaimana, pengaruh budaya Maluku masih dapat dilihat hingga kini. Interaksi ini menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari jaringan perdagangan dan budaya yang kompleks pada abad ke-15. 3. Pertukaran barang dan komoditas lokal. Pada masa itu, rempah-rempah dari Maluku menjadi komoditas utama yang diminati dunia. Namun, Papua juga memiliki hasil alam yang bernilai tinggi, seperti damar, kayu gaharu, dan mutiara. Barang-barang ini sangat diminati oleh para pedagang Maluku dan Jawa yang berlayar ke Papua. Mereka membawa pala, cengkeh, atau bahan kain sebagai alat tukar, dan pulang dengan barang-barang dari Papua yang kemudian dijual di pasar-pasar utama di Maluku, Jawa, atau bahkan dibawa ke pelabuhan dagang di barat. Papua juga dikenal dengan kekayaan hasil lautnya. Dalam catatan perdagangan, mutiara Papua merupakan salah satu komoditas berharga yang sering diperdagangkan dengan pedagang dari Ternate, Tidore, hingga pedagang asing dari Asia dan Arab. Pertukaran ini terjadi secara intens dan seringkali menciptakan hubungan persekutuan antara suku-suku Papua dengan para pedagang dari Maluku. 4. Peran Papua dalam ekspansi perdagangan Eropa. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai tertarik pada jalur rempah di Nusantara. Kabar tentang kekayaan rempah-rempah menarik para pelaut Portugis yang pada akhirnya mendarat di wilayah Maluku dan berusaha menguasai perdagangan di sana. Meskipun Papua tidak langsung menjadi sasaran utama bangsa Eropa, letaknya yang dekat dengan Maluku menjadikan wilayah ini bagian dari peta rute perdagangan rempah-rempah yang lebih besar. Para penjelajah Eropa mencatat bahwa Papua memiliki potensi sumber daya yang kaya,
meski mereka lebih tertarik pada pulau-pulau penghasil rempah seperti Ternate, Tidore, dan Banda. Namun, hubungan antara Papua dan Maluku tetap menghubungkan wilayah ini dalam jaringan perdagangan yang melibatkan para pedagang dari Eropa. Kegiatan perdagangan di Papua turut memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan masyarakat pesisir Papua yang makin terintegrasi dalam jalur perdagangan internasional. 5 pengaruh jalur perdagangan terhadap budaya Papua. Perdagangan rempah-rempah tidak hanya membawa komoditas baru, tetapi juga memperkenalkan budaya, tradisi, dan agama di Papua. Para pedagang dari Maluku yang membawa Islam, misalnya, memperkenalkan agama ini ke beberapa wilayah di Papua Barat seperti Fakfak dan Kaimana. Masuknya Islam di daerah pesisir ini menjadi bukti bagaimana jalur perdagangan memengaruhi keragaman budaya di Papua. Tidak hanya agama, perdagangan juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Papua. Sistem barter atau pertukaran yang terjadi memungkinkan masyarakat Papua mengenal berbagai produk asing seperti kain tenun, senjata, dan peralatan logam. Hubungan yang terjalin melalui perdagangan mengubah cara hidup masyarakat lokal, menciptakan hubungan sosial yang lebih terbuka dan mengadopsi tradisi dari budaya luar. Kesimpulan: pada abad ke-15, Papua memiliki peran yang tidak kecil dalam jaringan perdagangan rempah di Nusantara. Hubungan yang terjalin antara Papua dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, pedagang Nusantara, hingga bangsa asing, menciptakan dinamika perdagangan yang menguntungkan dan berdampak besar bagi perkembangan budaya lokal. Papua tidak hanya menjadi bagian penting dari jaringan rempah-rempah, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi budaya, agama, dan teknologi yang membentuk masyarakat Papua hingga kini. Jejak perdagangan rempah ini mengukuhkan posisi Papua dalam sejarah Nusantara sebagai wilayah yang kaya, tidak hanya akan alamnya, tetapi juga sejarah budaya yang panjang.